Kita tidak tahu nasib orang. Hari ini kita sepelekan dia, hari ini kita ejek dia, kita bully dia. Hari berganti musim berubah, ternyata dia hebat, mobilnya mahal, karyawannya dia bawa pergi umroh. Itu mobil kamu? Iya. Mahal sekali. Punya tuyul berapa? Kaya dia. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu baik dengan saya? Kenapa kamu respon saya? Apa kata dia? Kau dulu waktu di kelas baik, man. Coba kalau dulu saya sombong sama dia, saya ejek dia, saya bully dia, pasti bayar waktu itu kan? Ini pentingnya kita jangan meremehkan teman. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, kalau sudah komunikasi kita rusak, hubungan kita tidak baik, maka orang tidak akan memandang kita. Hari ini kau dihormati orang karena jabatanmu, tapi sampai masanya kau akan pensiun, kau akan kembali menjadi orang tua, akan masuk ke dalam masjid tidak pede. Kenapa? Karena dulu angkuh dan sombong. Apalagi disambut sama santriwati dari ujung sampai mata saya melihat bawah terus. Karena kalau sampai saya melihat santriah direkam. Ini berapa kamera yang merekam? Nanti ditonton sama orang rumah. Bahaya. Kenapa? Masa Ustaz Abdul Somad mengajarkan mari kita jaga mata, tapi dia sendiri tidak berbudi tinggi. Berbudi tinggi. Untuk apa dia kaya? Untuk apa dia punya jabatan tinggi? Tapi kalau tidak berbudi, maka akan jatuhlah harkat dan martabatnya. Pejabat ditangkap KPK, jatuh. Orang yang terkenal, masyhur, tertangkap melakukan perbuatan maksiat, jatuh. Kenapa? Karena manusia itu dinilai dari berbudi tinggi. Budi bahasa Sanskerta, karya, cipta, karsa, perbuatan manusia. Namanya budi pekerti yang luhur. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan adab. Makanya dalam hadis dikatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabku dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sempurnalah adabku. Allah tidak memuji Nabi Muhammad SAW. Inilah dia orang yang sholat tahajudnya sampai bengkak kakinya. Tidak ada dalam ayat Al-Quran. Inilah orang yang kalau dia bersedekah habis hartanya. Tidak ada. Tapi apa pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakul karimah. Banyak orang yang keliru membedakan antara akhlak dengan etika. Etika itu adalah kesepakatan manusia, sekelompok manusia di suatu daerah, di suatu komunitas, di suatu perusahaan, di suatu institusi membuat aturan, itu disebut dengan etika. Maka ada namanya etika jurnalistik. Tidak boleh menyebut nama orang. Etika hukum, asas praduga tak bersalah. Tidak boleh menuduh orang, bisa dipidanakan, dibawa ke pengadilan meja hijau. Etika di pesawat, sopan dan ramah sekali orang di pesawat itu. Begitu saya sampai ke atas, dia tanya, "Bapak nomor berapa?" "Silakan masuk, duduknya di sini, nomor 1A, tasnya letak di atas. Bapak mau minum?" "Iya." "Mau minum teh apa kopi?" "Teh." "Teh manis apa teh pahit?" "Teh manis." "Teh pucuk apa teh daun?" "Teh daun." "Mau di gelas apa di cangkir?"
Kau buat aja lah, banyak kali pertanyaan. Di pesawat dia begitu sopan, begitu santun, begitu baik, begitu ramah. Tapi begitu pesawat landing di Cengkareng, sama-sama turun dari pesawat, dia sudah tidak kenal lagi. Kenapa? Karena dia memang disuruh untuk ramah dan taat selama berada di atas pesawat. Setelah turun ke bawah, siapa lu siapa gua. Tapi akhlak tidak demikian. Akhlak ditanamkan dari mulai buka mata berakhlak sampai tutup mata berakhlak. Inilah yang dididik selama 6 tahun di As-Salam sampai akhirnya keluar menjadi kader-kader yang berbudi tinggi, berakhlakul karimah. Pakaiannya berakhlakul karimah, jilbabnya panjang, kepalanya pertama ditutup dengan kain, nama kain penutupnya khimar, bukan himar. Himar keledai, pakai titik. Bahasa Arab salah titik bahaya. Ada orang ahli tabib, ditulis di bukunya sudah lama tua, tertulis di situ sebetulnya aslinya tulisannya al-habbatus sauda, biji-bijian hitam datang rayap, digigitnya titik ba jadi 2, al-hayyatus sauda, ular hitam mati. Hati-hati dengan titik. Maka dia pakai khimar, pakai khok, ditutup dulu rambutnya pakai khimar. Setelah rambutnya tertutup, baru dipakai dengan jilbab, jamaknya jalabib, kain yang menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan jilbab. Dulu kainnya cuma sampai betis, lehernya tidak tertutup. Panjangkan jilbabmu sampai lehermu tertutup, panjangkan jilbabmu sampai betis kakimu tertutup. Rambutnya tertutup, lehernya tertutup, betisnya tertutup, kelasnya tertutup, pesantrennya tertutup, tapi hatinya terbuka untuk siapapun yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Kira-kira kalau kita pergi ke pasar Sukabumi, di sana ada jualan apel, ada jualan pir, ada jualan semangka. Yang satu dibuka di pinggir jalan, kena debu, kena panas matahari. Yang satu lagi berada di dalam plastik, plastiknya di dalam kotak, kotaknya di dalam kulkas, kulkasnya di dalam lemari. Kulkas kok dalam lemari? Kulkasnya di dalam rumah, rumahnya di dalam komplek. Maka kita membeli yang terbuka apa yang tertutup? Kita beli yang tertutup, karena kita tidak mau barang bekas. Kita mau yang bersih, yang steril. Kita mau yang selamat dari cacat dan kekurangan. Inilah yang sedang dibentuk di As-Salam Islamic Boarding School Sukabumi, West Java. Ustadz ngelihat apa? Ada tulisannya di sini. Salam, selamat aurat mereka. Jadi jangan sampai anak-anakku, walaupun kalian menganggap aku terlalu tua untuk jadi bapakmu, jangan sampai kalian merasa dibuang orang tua. Ada sebagian anak-anak berpikir begitu. Sore-sore jam 6 sore menjelang matahari tenggelam, nongkrong di bawah pohon kayu sambil termenung. Jangan-jangan aku nih anak adopsi. Justru karena orang tuamu sayang kepadamu lah, maka dimasukkannya engkau ke As-Salam.
Bayangkan kalau orang tuamu tidak sayang, dibiarkannya engkau sekolah terbuka aurat, bajumu pakaian anak 8 tahun dipakai anak 18 tahun, roknya pendek, bajunya pendek, uratnya kejepit, tidak ada rasa segan, tidak ada rasa malu. Anak umur 5 tahun pakai lipstik di tepi jalan, bibirnya merah sedo, kiri warna hijau, kanan warna biru. Gara-gara apa? Lipstik ibunya dia pakai. Anak meniru apa yang dilihat-lihat di sekelilingnya, ibunya, babysitternya, neneknya, itulah yang akan dia lakukan. Tapi di sini dididik dari mulai pakaian. Orang dinilai pertama kali kalau ketemu, kita tidak tahu apa isi kepalanya, kita tidak tahu apa isi hatinya. Yang kita lihat pertama adalah pakaiannya. Coba kita lihat kiai-kiai kita, rapi, pakai kemeja di dalam, pakai koko, pakai jas. Coba lihat ustazah-ustazah kita, rapi, bersih. Ustaz Somad di sini tadi pakai sorban, sorbannya diganti dengan sorban yang rapi, bagus. Lama saya melihat, ini kok love ini, cinta ini. Lama-lama baru ketemu, alif lam sin lam alif mim, assalam. Masya Allah, tabarakallah. Kita pertama menilai orang dari pakaiannya. Maka semua orang yang hadir di sini identitasnya terlihat dari pakaian. Dari mana saya tahu ini Pak Polisi? Pakaian polisi. Walaupun sekarang saya susah membedakan mana polisi, mana satpam. Dari mana saya tahu nih Bapak Babinsa TNI? Dari pakaiannya. Dari mana saya tahu ini laki-laki dan perempuan? Dari pakaiannya. Walaupun sekarang banyak laki-laki yang tidak pede jadi laki-laki, dipakainya baju perempuan. Namanya LGBT. LGBT itu bukan perempuan. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, ya LGBT itu perempuan? Enggak, tapi ujungnya kok domirnya bawah Pak Ustaz. Mestinya kalau laki-laki LGBT, LGBT, LGBTunna. Apa ini? Begitu kalau anak ngerti sorop, dia ketawa. Yang nggak paham, kenapa anak-anak ini ketawa? Berbudi tinggi. Kalau ada orang Jepang anaknya tidak bisa matematika, dia nggak pusing. Dia panggil guru matematika, kursus di rumah 3 bulan selesai. Kalau ada anak-anak di Jepang tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak stres. Orang tuanya cukup panggil kursus bahasa Inggris, selesai 6 bulan. Tapi kalau anaknya tidak pandai ngantri, dia susah. Kenapa? Karena ngantri adalah budi pekerti. Tahu rasanya gimana dipotong saat ngantri, sakit. Ustadz pernah merasakan dipotong waktu ngantri, ya? Dulu waktu di pondok, ngantri mau buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka puasa maghrib. Habis itu sholat di masjid. Setelah itu ngantri menunggu makanan. Sudah mau dekat pintu dapur ngambil nasi, dipotong. Mestinya kita sempat makan sebelum Isya, karena dipotong jadi jauh. Azan Isya sudah dekat, nasi mau diambil. Roh pergi masjid. Dendam Ustaz? Enggak, cuman ingat aja. Berbudi tinggi. Di sini kita diajarkan sama rata. Saya tidak tahu di antara anak-anakku ini mana yang anak pejabat, mana yang anak orang kaya, mana yang anak rakyat jelata, mana anak diplomat, mana yang anak penjual tomat. Semuanya sama, pelayanannya sama, bajunya sama. Jangan kalian sombong menjadi anak orang kaya, karena yang kaya itu bapakmu. Jangan kau bangga jadi anak pejabat, karena yang pejabat itu ibumu.
sedangkan engkau adalah anak yang belum tentu nasibnya di masa akan datang. Hari berganti, musim berubah. Jangan sepelekan teman-temanmu. Suatu ketika saya sedang jalan-jalan, di tengah perjalanan perut lapar, mampir ke rumah makan. Sampai di tempat makan saya pun makan. Rasanya yummy. Tak berapa lama saya ketemu dengan seseorang, wajahnya tidak asing. Saya teringat, oh ini teman saya dulu. Loh, kamu teman saya? Iya, ayo makan sama saya. Ayo makan. Saya ajak dia makan, dia pun makan bersama saya. Selesai, lama kita nggak ketemu ya. Ya, sejak kapan? Sejak kita selesai sekolah tahun 1996. 1996 saya tamat SMA Aliyah. Kalian waktu itu sedang berselancar di alam maya. Lama kita nggak ketemu sejak 96 ya. Lalu kemudian kita teruskan makan, ngobrol. Jangan pikirkan masalah bayar, saya yang bayar, saya bilang. Iya, insya Allah. Selesai itu saya pun pergi ke tempat bayar, kasir. Berapa semuanya makan? Kasirnya senyum. Berapa mbak? Kenapa? Makanannya sudah dibayar oleh orang yang duduk dengan bapak tadi. Dia yang bayar. Iya, tapi dia nggak ada suruh bayar. Karena rumah makan ini punya dia. Ternyata teman saya sekolah dulu. Saya tanya, gimana ceritanya kamu punya rumah makan besar seperti ini? Kita dulu satu kelas, man. Waktu kau pergi kuliah, aku tidak kuliah. Bapakku meninggal, aku anak yatim. Ibuku tidak mampu. Tapi terus aku berusaha bisnis. Dan sekarang aku menjadi salah satu orang yang punya wisata kuliner. Kita tidak tahu nasib orang. Hari ini kita sepelekan dia. Hari ini kita ejek dia, kita bully dia. Hari berganti, musim berubah. Ternyata dia hebat, mobilnya mahal, karyawannya dia bawa pergi umroh. Itu mobil kamu? Iya. Mahal sekali. Punya tuyul berapa? Kaya dia. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu baik dengan saya? Kenapa kamu respon saya? Apa kata dia? Kau dulu waktu di kelas baik, man. Coba kalau dulu saya sombong sama dia, saya ejek dia, saya bully dia, pasti bayar waktu itu kan? Ini pentingnya kita jangan meremehkan teman. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, kalau sudah komunikasi kita rusak, hubungan kita tidak baik, maka orang tidak akan memandang kita. Hari ini kau dihormati orang karena jabatanmu, tapi sampai masanya kau akan pensiun, kau akan kembali menjadi orang tua, akan masuk ke dalam masjid, tidak pede. Kenapa? Karena dulu angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong, ada angkuh. Di pesantren Assalam, keegoan, kesombongan, keangkuhan dikikis karena status kita sama di pondok pesantren. Ustadz kok bisa ngomong begitu? Saya merasakan itu di pesantren. Emang Ustadz pernah di pesantren? Ya. Berapa lama? Jangan tanya. Di pesantren kita dididik untuk siap dihukum. Man du'iya ismuhu al-asma' al-maktubah fi hadhihi al-waraqah, nama-nama yang tertulis di kertas ini, falyahduru ila qismil lughatil arabiyyah ba'da salatil maghribi fawran. Begitu dibacakan habis sholat maghrib, itu detak jantung sudah tidak normal lagi. Sebelum maghrib jantung, begitu dibacakan panggil. Ya Allah, mudah-mudahan jangan ada nama di situ ya Allah. Abdul Somad. Panggil, menghadap ke Qismul Lughah.
Itu Rais Qismil Lughah sudah siap batang sapu. Zaman kalian enak, anak-anakku. Kalian sekarang dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Zaman saya, komisi berapa kali kena tempeleng, berapa kali kena pukul bukan pakai rotan, pakai batang sapu asli. Pukul. Hal takallamta bil lughatil arabiyyah hadzal yaum? La, ana la atakallam. Saya memang nggak ngomong dari pagi sampai sore. Takut dicatat teman. Hal takallamta bil lughatil Indonesia fi hadzal yaum? Ana la atakallam. Sahih. Sahih jiddan. Lakin ismaka maktubun fi hadhil waraqah. Tapi namamu tertulis di kertas ini. Sa'ahkam Ustaz? Fi sa'ati khamisati wan nisf, jam 5.30 ente bahasa Indonesia. Aina? Fil hammam. Al kalimah gayung. Oh, ternyata waktu mandi nyiram lupa. Disangka ini teman di sekeliling ini. Sejak itulah saya tak percaya dengan teman. Ternyata kau teman menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Sampai lindung anak belum lahir, sampai jam 5 sore. Rupanya dia tertangkap kemarin dan dia sedang menunggu. Dia dekati kita. Ada maunya ternyata. Dia tunggu sampai masanya. Keluar juga satu kata dari mulut. Waktu pedas mata sedang mandi. Gayung, gayung. Tulis gayung. Dendam Ustaz. Saya sudah memaafkannya. Tapi melupakannya tidak. Tidak ada pilih kasih. Kau anak siapa? Kau di mana? Kau orang mana? Kalau melanggar aturan, kau akan kena. Kita dididik setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, akhirnya mendarah daging, berpakaian. Kalau tidak tutup rambut, tidak hijab, tidak hormat guru, tidak sayang kepada orang tua, hukuman luar biasa, macam-macam, gundul. Anak-anak, adik-adik, perempuan semua, albanat, albanin. Berapa kilo Kiai jarak kampus Banat dengan Banin? 25 kilometer. Lautan kan ku seberangi, bulit kan ku daki. Jauh jaraknya. Tapi masih ada Banat. Kami dulu di pondok 1.800 santri, kulluhum banun. Tak ada perempuan. Kalau mau ngeliat perempuan di dapur, tukang masak. Di saat hari Ahad, hari libur yang mestinya kita tenang, disitulah mental kita sedang diuji. Yang sering ngomong bahasa Indonesia, yang sering melanggar peraturan, yang terlambat ke masjid, sudah tak terhitung lagi. Mau digundul rambut yang lama belum tumbuh. Maka megang papan tulis, diletakkan di atas meja, berdiri di atas meja, di pinggir jalan, pegang papan tulis. Ana tolibun, saya adalah santri yang paling banyak pemecah rekor melanggar peraturan sepekan ini. Semua tamu-tamu yang lihat tersenyum. Oh, tapi ada juga manfaatnya. Mental, urat malu kita, urat grogi jadi putus. Yang sebelumnya menghadapi orang banyak, takut, cemas, ngeri, gemetar, grogi, ketakutan, sejak itu hilang. Ustadz Somad kena? Enggak, saya anak baik. Maka di sini dididik selama 6 tahun untuk apa? Berbudi tinggi, hormat kepada guru, sayang kepada orang tua.
Anak-anak yang terbiasa di rumah, bangun pagi, lihat orang tua. Makan siang dengan orang tua. Makan malam sama orang tua. Nonton TV dengan orang tua. Liburan dengan orang tua. Lama-lama dia tidak sayang dengan orang tua. Tapi orang yang lama baru ketemu dengan orang tua. Orang tua tidak boleh berkunjung semasa Covid. Zurribban tazdad hubban. Jarang-jarang ketemu, maka kerinduan dalam. Orang tuanya juga rindu luar biasa. Tengah malam menetes air mata mereka. Rabbi habli minas solihin. Jadikan anakku anak yang solihah ya Allah. Tetesan air mata mereka membuka pintu-pintu langit. Turun malaikat menurunkan rahmatnya. Sehingga lahirlah calon-calon kader-kader pemimpin masa depan yang berbudi tinggi insyaallah. Amin. Habis 30 menit. Masuk yang kedua, berbadan sehat. Di pesantren kita sehat. Kenapa sehat? Bangunnya sejam sebelum azan subuh sudah bangun. Mandi. Beda memang kalau anak santriah, santri perempuan dengan santri laki-laki. Kalau kami santri laki-laki tidak pakai kamar mandi. Bak air panjang, kerannya tidak main putar. Karena kalau keran putar dipasang pagi, sorenya rusak lagi. Jadi bak air itu saja yang dipasang dengan kayu, tinggal dicabut, airnya keluar, mandi dingin, menggigil di kaki bukit, enak, segar. Sekarang baru saya tahu ternyata ada namanya terapi mandi subuh. Saya sebelum subuh tadi sudah mandi, karena di pondok sudah terbiasa mandi. Sekarang kita lihat orang ganteng, tak pernah mandi. Mau pergi ke sekolah, mau pergi ke kampus, mau pergi ke kantor, cuci muka, parfum. Parfumnya habis, perasaan kita dekat dengan kambing. Tapi di pondok kita terbiasa badan sehat. Kenapa? Terapi mandi pagi. Sejam sebelum azan subuh berkumandang, sudah diajak oleh kiai sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat hajat, baca Quran, duduk di masjid, qismut taklim dengan sajadah di pundak, menunggu mana yang ngantuk, terpaksa mata harus gini terus. Kom. Tegak. Kapan mau tidur? Disitulah ada celahnya. Di saat sujud pertama, banyak yang sekaligus sujud terakhir. Karena ketika takbiratul ihram, qismut ta'lim belum. Allahu Akbar, qismut ta'lim masih ngawasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Qismut ta'lim belum. Begitu selesai ayat Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qismut ta'lim, Allahu Akbar. Yang bandel-bandel mulai merasa aman. Qismut ta'lim sudah takbiratul ihram. Disitulah dia rukuk, disitulah dia sujud, gak bangun-bangun lagi. Tapi dia lupa, ternyata yang di samping dia itu qismut ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat itu mungkin menyakitkan, tapi hari ini menjadi kenangan yang luar biasa. Badannya sehat, selesai sholat, balik ke asrama, baca Quran setengah jam. Setelah itu yang belum mandi terlambat tadi, masih ada kesempatan untuk mandi, olahraga, badan sehat, sarapan, pakai pakaian rapi. Kenapa? Badan sehat. Tidak ada kita dulu yang kena asap. Kenapa? Yang laki-laki di luar sana merokok, pakai narkoba, ngelem, ganja. Di pesantren sehat. Yang perempuan
dikhawatirkan dibawa pacarnya hari Sabtu sore. Ini hari Sabtu sore sudah siap itu anak muda bawa sepeda motor yang kenal potnya baru di khitan masal. Orang tua takut karena anak tetangga juga sudah dibawa pacarnya. Pak, Bu, anaknya kami bawa. Sampai pagi, nggak apa-apa. Tapi di pesantren dia aman, badannya sehat, berakhlakul karimah. Beruntung anak-anakku yang sudah ada di pesantren. Yang belum mendaftarkan anaknya ke pesantren, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini.